Halo, perkenalkan, saya Novina Rahmawahyuningsi, saya sebagai editor. Baik, langsung saja. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai perangkat lunak dan perangkat keras pada sistem informasi manajemen ketatausahaan serta layanan berbasis internet untuk akses pendidikan. Halo, saya Sulamia akan mempresentasikan perangkat lunak dan perangkat keras sistem informasi manajemen ketatausahaan. Perangkat lunak atau software yaitu sekumpulan instruksi-instruksi yang memungkinkan perangkat keras dalam pemrosesan data. Perangkat lunak terdiri dari dua jenis, yaitu perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, seperti membuat dokumen dan spreadsheet, serta mendesain website. Perangkat lunak merupakan komponen utama sistem informasi yang berfungsi untuk menerjemahkan kerja perangkat keras. Perangkat lunak pada sistem informasi mencakup seperangkat instruksi yang digunakan untuk memproses informasi. Yang kedua, perangkat keras atau hardware mencakup fisik terdiri dari komputer, printer, serta jaringan, dan lain sebagainya. Perangkat keras atau hardware merupakan sebuah teknologi yang berbentuk fisik pada sistem informasi. Perangkat keras sistem informasi yang biasa kita temui yaitu seperti keyboard, DirectX eksternal, dan router. Contoh perangkat lunak. Perangkat lunak yang pertama, SPSS. SPSS adalah kependekan dari Statistical Package for the Social Science. SPSS biasa digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Aplikasi SPSS menyediakan library untuk perhitungan statistika dengan antarmuka interaktif yang menjadikannya sebagai software analisis data tingkat lanjut paling populer di berbagai universitas, instansi, dan perusahaan. Fungsi utama aplikasi SPSS adalah untuk analisis data. Selain itu, SPSS juga dapat digunakan sebagai berikut. 1. Pengolahan dan mendokumentasikan data. Representasi data statistik, analisis statistik, survei, pembuatan data turunan, analisis data, data mining, melakukan riset pemasaran. Cara kerja SPSS adalah software yang dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Perangkat lunak yang kedua yaitu aplikasi Microsoft Word. Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah kata atau word processor yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, membuat tabel pada dokumen, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang biasa dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Kegunaan Microsoft Word: yang pertama, membuat surat; yang kedua, membuat dokumen; yang ketiga, mengoreksi kata-kata; yang keempat, membuat dan membuka file dari berbagai macam format; yang kelima, kolaborasi dengan program Office lain. Manfaat dari Microsoft Word yaitu memudahkan pekerjaan, menghemat waktu, dan menghemat kertas. Cara menjalankan program aplikasi Microsoft Word: buka Word Starter dengan tombol mulai Windows. Klik tombol mulai. Contoh perangkat lunak yang ketiga yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Software ini dikenal juga sebagai Microsoft Office Excel. Fungsi dan kegunaan Microsoft Excel yaitu membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, dan meringkas data, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika, membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika, membuat berbagai macam grafik dan diagram, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan. Contoh perangkat keras yang pertama yaitu komputer. Komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Komputer adalah alat elektronik yang di dalamnya terdapat rangkaian beragam komponen yang saling terkoneksi dan membentuk suatu sistem kerja. Fungsi dari komputer yaitu yang pertama sebagai data input, yang kedua data processing, yang ketiga data output,
Yang keempat, data storage. Yang kelima, data movement. Contoh perangkat keras yang kedua yaitu printer. Printer adalah piranti yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Definisi printer adalah alat yang dapat menampilkan teks atau gambar yang semula berasal dari software digital menjadi berupa bentuk yang dicetak di kertas. Contoh perangkat keras yang ketiga yaitu keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Selain sebagai alat untuk menginput data, keyboard juga memiliki berbagai macam fungsi tombol dengan kombinasi khusus. Fungsi keyboard secara umum pada komputer yaitu untuk mengirimkan perintah dari setiap huruf, angka, dan simbol yang diketikkan, lalu kemudian menyampaikannya ke CPU. Dan selanjutnya, perintah tersebut akan diubah menjadi sinyal-sinyal digital, sehingga perintah tersebut dapat dimengerti oleh prosesor. Baik, selanjutnya adalah materi layanan berbasis internet untuk akses pendidikan. Nah, di mana layanan berbasis internet itu adalah layanan yang disediakan internet kepada kita untuk menunjang kebutuhan kita akan komunikasi, informasi, dan data berkas yang kita inginkan. Di mana internet itu dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara yang lain di seluruh dunia. Di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi, dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Kemudian melihat perkembangan saat ini, internet itu merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat luas, bukan lagi barang mewah. Internet sekarang sudah mudah diakses, berbagai pekerjaan atau kebutuhan dapat dengan mudah selesai melalui internet. Layanan-layanan yang ada di internet memang sangat membantu para penggunanya. Begitu pula dalam layanan berbasis internet untuk akses pendidikan, mempermudah banyak kegiatan kependidikan, baik kegiatan akademik, yaitu dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan administrasi ketatausahaan akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan, sehingga akan membantu mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada beberapa contoh layanan berbasis internet, yaitu yang pertama email atau electronic mail adalah surat dalam bentuk elektronik. Email merupakan salah satu fasilitas atau aplikasi internet yang paling banyak digunakan dalam hal surat menyurat. Hal ini dikarenakan email itu merupakan alat komunikasi yang murah, cepat, dan efisien. Menggunakan email memungkinkan kita untuk mengirimkan pesan dalam bentuk surat ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat cepat dan biaya yang sangat murah. Email yang dikirimkan akan sampai ke alamat yang dituju sesaat email tersebut dikirimkan. Contoh cara penggunaan layanan berbasis internet yaitu email yang sering digunakan untuk kegiatan mengirim surat menyurat. Pertama-tama kita harus membuka salah satu browser internet, yaitu bisa dengan aplikasi Google Chrome. Bisa kita langsung klik aplikasi Google Chrome. Setelah terbuka aplikasinya, kita bisa langsung mengetikkan di search Google gmail.com, kemudian langsung klik enter. Akan membuka layar utama meloading ke Gmail. Setelah layar utama dari Gmail terbuka, kita bisa langsung mengklikkan kolom tulis untuk menuliskan surat yang akan kita kirim. Setelah tampil layar jendelanya, untuk tujuan dan maksud dari pesan baru akan kita ketik. Untuk kepada kita ketikkan email penerima yang akan menerima surat. Misalkan email saya yang satunya yaitu Indah Wahyuni
Subjeknya bisa judul surat itu untuk apa? Surat undangan terkait kegiatan bakti sosial. Setelah itu bisa kita lampirkan file dan dengan mengklik simbol di bawah ini. Kemudian kita cari file surat yang akan kita kirim. Kalau sudah ketemu, bisa langsung klik open. Maka akan diunggah oleh email. Setelah terunggah, kita bisa langsung mengklikkan kirim. Dengan itu, surat yang kita kirim saat itu sudah sampai pada penerima. Dengan itu akan memberikan waktu yang efektif dan efisien, biaya murah dengan kegiatan surat menyurat, sehingga akan mempermudah kegiatan administrasi surat menyurat di sebuah ketatausahaan atau di sebuah bidang pendidikan. Contoh layanan berbasis internet yang kedua adalah e-learning atau merupakan sistem pembelajaran elektronik di mana peserta didik dan guru tidak bertatap muka secara langsung, melainkan dari jarak jauh. Komputer atau perangkat keras menjadi perantara antara pengajar dan peserta didik. Dengan adanya e-learning, kita dapat membaca materi secara berulang-ulang, namun dapat mengurangi interaksi antara guru dengan murid secara langsung. Di mana contoh e-learning itu ada dua contoh. Pertama itu untuk perpustakaan digital yang dapat diakses di mobile ataupun di desktop, yaitu contohnya adalah iPusnas atau Perpustakaan Nasional. Dan yang kedua contoh e-learning itu adalah yaitu GMAT atau Google Meet, di mana layanan berbasis internet yang dapat memungkinkan guru dan bisa melakukan pembelajaran jarak jauh tetapi masih dapat bertatap muka walaupun secara daring atau dalam jaringan. Contoh cara penggunaan layanan berbasis internet pada e-learning, yaitu salah satu contohnya yang pertama dalam e-learning perpustakaan digital. Salah satu contoh dari perpustakaan digital itu iPusnas atau Perpustakaan Nasional. Sebelum kita dapat mengakses iPusnas, kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi iPusnas itu sendiri, yaitu caranya dengan melalui browser internet, bisa dengan Google Chrome. Kita bisa langsung klik Google. Kemudian dalam kolom search Google kita ketikkan iPusnas, klik enter. Setelah keluar hasilnya, kita pilih yang atas, paling atas, kita langsung klik. Setelah terbuka laman dari iPusnas itu sendiri, kita langsung membaca atau melihat bahwa dapat layanan download sekarang, yaitu ada 3 layanan untuk Android, pertama untuk iPhone, Android, dan desktop atau PC atau laptop ataupun komputer, sesuai di mana akan kalian atau kita akan gunakan iPusnas sendiri. Karena saya sudah mendownload iPusnas untuk aplikasinya di desktop atau laptop, saya sudah mendownload dan sudah terinstall. Saya akan langsung membuka aplikasi iPusnas itu. Ini untuk layanan utama pada layanan iPusnas. Kita bisa lihat ya, banyak koleksi dari iPusnas sendiri. Bisa kita klik titik 3, ada agama dari semua bidang, agama Hindu, Buddha, Kristen, sampai permainan, perjalanan. Bukunya mencakup luas, hingga dengan aplikasi ataupun layanan iPusnas ini akan memudahkan pelajar, guru, maupun orang biasa atau orang umum dapat menambah wawasan pendidikan di luar sekolah ataupun rumah ataupun di mana-mana bisa. Dan cara untuk dalam layanan meminjam, misal caranya itu kita memilih mana buku yang akan kita pinjam. Misalkan ini Merayakan Asa di Pulau Harapan, klik 2 kali, maka akan ada detail buku, jumlah yang tersedia, ada 3 kopi, ukuran 2 MB, dan sinopsisnya itu apa, dan buku rekomendasi lainnya. Dan ketika kita akan pinjam, kita bisa klik pinjam buku. Karena ketika layanan pinjam buku, kita harus masuk terlebih dahulu ke iPusnas. Misal dengan gunakan email klik. Nah, ketika sudah mendaftar, kita klikkan email kita di bawah. Dan untuk passwordnya kita langsung ketikkan
Maka ketika sudah login, kita sudah bisa meminjam buku. Apa kamu ingin mencoba meminjam buku dari Popular? Ya, klik ya. Baik, maka buku sudah kita dapat pinjam dan kita bisa dilihat di rak buku. Nah, sudah terpinjam dan kita bisa baca kapanpun. Waktunya itu sekitar 1 minggu sampai terkembali secara otomatis. Yang kedua, contoh cara penggunaan layanan berbasis internet e-learning yaitu Google Meet, yang biasa sering digunakan untuk sebuah pembelajaran maupun rapat ataupun diskusi dalam jarak jauh. Dimana cara penggunaannya pun sangat mudah. Kita hanya perlu untuk mengklik Google Chrome, layanan browser internet, kemudian kita klikkan di search Google, kemudian klik enter. Setelah muncul, kita klik yang paling atas, maka akan terhubung pada layar utama dari Google Meet. Dan di sini kita untuk dapat memulai pembelajaran rapat terbaru, kita bisa mengklik rapat baru. Sudah dapat memulai di rapat ini, sudah masuk ke dalam rapat ini. Kita bisa mengundang dan meng-share ke orang-orang yang akan kita dimasukkan atau dalam kelas pembelajaran atau rapat yang bersama. Kita bisa pilih tautan link ini dengan meng-share, copy paste ke grup-grup, maka nanti akan orang-orang bergabung dengan mengklik link tersebut atau memasukkan dalam layar utama yang tadi, masukkan link Google Meet, akan otomatis tergabung ke rapat ini sehingga akan dapat memulai pembelajaran rapat atau diskusi dalam jarak jauh. Sehingga dengan Google Meet ini akan mempermudah dan mengefektifkan efisiensi waktu dan tenaga untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa walau terkendala sebuah hambatan atau kendala.